Jangan lihat sekarang ya. Jangan lihat sekarang ya, saya sudah bawa Pajero, motor ada 6, mobilio bukan 5, baru 3. Kalau melihat peta jaringan, mobilio keempat, kelima, keenam, ketujuh udah dekat tuh. Dan Pajero kedua dan ketiga dan Luxury 1 miliar pertama udah dekat. Ya, saudara semua, saya mengawalinya kondisi saya saat itu lagi benar-benar, kalau bahasa saya ya mungkin setiap orang kan pasti punya perjalanan masing-masing ya. Iya. Saya merasakan titik paling bawah saat itu. 2016 saya mengalami kebangkrutan usaha. Saya pernah punya usaha mie ayam yang saya rintis kurang lebih 15 tahun. Yang luar biasa, perjalanan 15 tahun itu tidak sedikit Pak, tidak sebentar ya. Jatuh bangun dari mulai keliling mangkal sampai akhirnya pernah juga berprofesi sebagai tukang asongan pernah. Padahal saya orang Betawi Pak. Ya saya dagang keliling lumayan lama. Ya terakhir 2016 Tuhan berkata lain, Allah berkata lain, rencana lain. Ternyata mungkin rezeki saya tidak di usaha mie ayam. Lalu saya ambil banting setir, bingung Pak usaha apa. Ya, kondisi 2016 itu kondisi saya benar-benar lagi keterpurukan ekonomi, masalah keluarga juga, dan sampai akhirnya saya harus tinggal di rumah orang tua saya di daerah Serpong, Cisauk. Kurang lebih 3 tahun saya tinggal di rumah ibu. Dari situlah saya hidup semua berdua sama ibu kandung saya yang usianya sudah saat itu 68 tahun yang mensupport saya, bapak-bapak sekalian. Ya, 3 bulan sebenarnya orang tua saya, keluarga saya belum ada, nggak tahu saya menjalankan usaha ini awal-awalnya. Singkat cerita, saya dari ojek online itu pun buat masuk ke ojek online pun punya masalah Pak. Saya nggak punya uang dan nggak punya SIM saat itu. Pengen daftarkan ojek online saya nggak punya uang. Ya alhamdulillah ibu saya minjemin saya 300.000, adik saya minjemin 200.000 untuk bikin SIM. Saya daftarlah dari Gojek. Singkat cerita daftar, alhamdulillah ditolak Pak dari Gojek. Lantaran motornya ketuaan, tidak prosedur. Lalu untuk supaya bisa daftar Gojek, saya motor yang saya pakai itu saya jual. Saya jadikan DP Pak buat ngambil motor baru. Karena saya masih punya hutang ke bank saat itu, nama saya di blacklist di checking, nggak bisa diterima untuk leasing manapun. Ya, terpaksa saya harus pulang lenggang kangkung dengan membawa uang DP kurang lebih 3 juta saat itu, dan saya minjem KTP adik kandung saya sendiri supaya minjem KTP-nya saja untuk mengajukan kredit motor. Ya karena kondisi saya terpuruk Pak, adik kandung saya sendiri nggak mau sebagai penjaminnya. Padahal membayarkan saya ya setiap bulan, tapi kagak mau Pak, KTP-nya ketempuan katanya. Ya singkat cerita, dengan bantuan ibu saya, adik saya dirayu, akhirnya dikasih. Ya kata-kata yang pokoknya judulnya ibu saya berterima kasihlah sama ibu saya sampai akhirnya adik saya tuh minjemin KTP untuk kredit motor. Singkat cerita saya Gojek Pak. Dari Gojek 6 bulan kemudian ya karena motor yang saya kredit adalah motor second Pak. Ya, kalau nggak salah di platnya itu daerah Kapuk, mungkin pernah kebanjiran ya Pak Jiro, akhirnya turun mesin Pak. Padahal baru kredit 6 bulan. Turun mesin dan hampir biaya lumayan besar Pak. Ya anggaran yang tadinya buat kredit motor 2 bulan akhirnya habis buat benerin motor. Baru selesai 2 hari dipakai Pak, motor rusak lagi, bahkan lebih parah lagi. Dan saya serahkan ke leasing. Ya. Akhirnya saya dipinjemin motor oleh yang punya bengkel. Udah nggak apa-apa Bang, nih pakai aja, motor saya ada 2. Ini motor yang motornya sih nggak bagus, tapi bisa lah buat narik saat itu. Dan saya minjem Pak, setoran setiap hari 15.000 kurang lebih selama 2 minggu. Nah, untuk menyambung hidup Pak, karena pas saat itu saya lagi posisi nggak punya penghasilan untuk nyambung hidup. Singkat cerita, dalam proses itu bapak-bapak sekalian, saya dikenalkan usaha PT Bes ini. Ya ditemu saya ditelepon sama salah satu pelanggan mie ayam saya. Waktu masih dagang mie ayam, namanya Bu Titin Listina. Tepuk tangan buat beliau. Ya, dari informasi beliau lah saya akhirnya diketemukan sama leader yang luar biasa Pak, leader kita bersama Bapak Hasan Basori dari Tangerang Selatan. Ya, saya datang ke tempat itu bukan di prospek Pak, tapi malah nangis saya. Saya ngadu ngeluh, ya curhat lah, kondisi saya lagi begini Pak, tolong saya. Tapi setelah dijelaskan di sini luar biasa, ada getaran yang sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ya, ada getaran magnet yang luar biasa. Kayaknya ini solusi buat saya untuk lebih baik teman-teman.
Alhamdulillah saya minta ridhonya dari Bu Titin yang mengajak saya dan Pak Hasan Basori yang memperkenalkan dan menjelaskan di sini. Ya saya minta doanya supaya cepat saya dapatkan rezeki karena saya harus pinjam Pak, nggak mungkin dari uang tabungan nggak ada, dan saya harus jual motor kan nggak mungkin, itu motor orang, motor pinjaman ya, nggak mungkin. Alhamdulillah dengan Bismillah, alhamdulillah ada beberapa orang yang saya pinjamin uang dan akhirnya saya bergabung Pak. Saat itu saya ambil paket yang reguler. Ya dengan kepercayaan yang saya nggak mau mengecewakan orang Pak. Saya bergabung, mulai malam itu saya prospek beberapa orang setiap hari, setiap jam minimal 5 sampai 10 orang Pak. Saya targetkan kalau belum ketemu 10 orang saya belum pulang Pak. Karena Pak, saya kepepet Pak. Karena udah 2 hari 3 hari belum dapat closingan. Ya satu ketika saya tawarkan teman-teman ojek online Pak, seprofesi dengan saya. Bukannya bergabung Pak, bukannya beli produk, malah yang ada saya dibully habis-habisan. Saya coba tawarkan di WhatsApp grup, yang ada saya dikeluarin dari grup. Lu mau ojek apa mau bisnis? Kalau bisnis jangan di grup ini, dikeluarin Pak. Nah dan saya nggak pernah putus asa Pak. Saya prospek japri persatu. Adalah beberapa orang teman-teman saya ajak ciputat, datang teman ojek online, ada foto-fotonya, dokumentasinya. Alhamdulillah Pak, sampai detik ini mereka belum bergabung juga. Wow. Yang hampir-hampir saya putus asa Pak, tapi mengingat saya harus pulangin uang yang saya pinjam tadi Pak, saya harus berusaha lagi Pak. Ya, saya terus konsultasi sama leader Pak, apa yang harus saya lakukan. Saya udah berusaha nawarin teman-teman, tapi ya ada sih beberapa yang beli produk cuma nggak bergabung. Ya udah, kamu coba tawarkan orang yang nggak kamu kenal. Karena Pak ada prinsip gini Pak. Orang yang kita kenal mungkin kalau lihat kondisi kita lagi terpuruk mungkin lihatnya sebelah mata. Betul. Jangankan posisi kita lagi nggak enak ya, kondisi kita sudah sukses saja kalau teman terlalu dekat mah kadang-kadang suka nyepelein. Dan akhirnya saya dapat kata-kata itu teman-teman yang mungkin perasaannya sama dengan saya. Di saat teman-teman Anda tidak percaya dengan Anda, keluarga terdekat Anda tidak percaya dengan Anda, ada kata-kata yang buat saya itu pamungkas. Orang yang kita kenal dengan orang yang tidak kenal, lebih banyak orang yang tidak kenal. Dari situlah kita bisa bermain Pak. Ya cuma harus punya mental yang luar biasa. Karena Pak, orang yang kita kenal sama orang yang kita kenal beda cara bicaranya Pak. Kita harus rendah hati, harus pinter-pinter SKSD. Ada yang SKSD kalau kenal saudara, ya minimal endingnya adalah tukeran handphone Pak, tukeran nomor handphone, nomor WhatsApp, dan bikin status yang baik-baik Pak. Bikin status yang sifatnya informatif, yang sifatnya komunikatif dan membangkit semangat ataupun sifatnya edukasi Pak, dan testimoni. Dan dari situlah teman-teman akhirnya pada kepo Pak, lihat status saya Pak. Saat itu produk yang lagi booming adalah produk eco racing ya. Saya bilang saya alhamdulillah Gojek hari ini rezeki motor hemat, ada tambahan penghasilan gitu lah. Teman-teman ojek online sebagian ada yang kepo. Terus orang-orang yang tadi saya sempat tukar nomor handphone akhirnya ada yang kepo. Dari situ lah Pak, saya follow up dan dari beberapa orang yang saya follow up bergabunglah 2 orang yang tidak saya kenal sekalipun Pak. Nah dari 2 orang itu Pak saya minta bantuan teamwork Pak. Ya di sini sederhana sekali Pak. Di saat kita nggak bisa mampu untuk menjelaskan, kita tinggal aja bantu leader kita, tim kita. Cuma saat itu saya yang butuh leader saya Pak. Saya yang datang ke stokis, saya yang datang ke pertemuan, saya undang mereka, saya sempatkan waktu saya di sela-sela kesibukan saya Gojek. Ya saya bagi waktu Pak. Pokoknya dalam seminggu saya 2 hari harus libur Gojek Pak. 5 hari saya cari uang di Gojek dan 2 hari saya libur. Di mana di situ ada pertemuan. Jadi saya maksimalkan di saat saya lagi Gojek, fokus cari uang buat dapur dapur saya aman. Nah di saat saya lagi nggak Gojek, saya maksimalkan prospek Pak. Alhamdulillah 5 bulan menghasilkan 1 unit Mobilio cash senilai 100 juta. Ya, di saat itu 5 bulan keren loh Pak, belum ada bukti loh dapat Mobilio. Ya sekarang aja kalau teman-teman 5 bulan dapat Mobilio kan keren banget ya. Apalagi dulu Pak, saya itu saking sedihnya Pak, saking bahagianya. 150 juta dibagi 5 bulan ketemunya per bulan 30 juta. Angka yang sangat besar Pak buat saya Pak. Iya. Seumur umur Pak saya nggak pernah punya uang, megang uang 150 juta. Sekalipun dulu pernah punya uang pinjaman 75 juta harus bayarin. Ini dapat 150 juta cash Pak tanpa cicilan.
ingat waktu itu saya punya hutang 60 juta ke beberapa bank, karena saat itulah saya sedang kondisi terpuruk, saya lunasin hutang-hutang Pak. Ya alhamdulillah sisanya bisa buat renovasi rumah dan bisa ngasih orang tua saya dan bisa ngasih beberapa ya orang yang membutuhkan lah Pak. Ya saya dengan semangat baru, dengan tidak ada hutang, semangat lagi, dan saya putuskan untuk fokus di eco racing saat itu di PTBS. Saya berhenti Gojek Pak. Akun saya tuh saya kasih ke teman-teman yang membutuhkan. Ya saya tidak peduli itu, yang penting dipakai aman lah. Saya jalankan usaha ini, alhamdulillah 5 bulan kemudian, kalau nggak salah 6 bulan kemudian dapat lagi mobil yang kedua. Ya, saya bingung Pak, stres karena Pak pengen dapat mobil tapi nggak bisa nyetir. Nah, saya yang belajar beberapa hari dari mitra saya yang bisa nyetir, itu tepatnya kurang lebih 3 hari sebelum Lebaran. Jadi alhamdulillah Lebaran punya mobil baru dari PTB saat itu. Ya, Lebaran cuma nongkrong doang Pak di mobil, nggak bisa ngidupin doang, ngejalanin nggak bisa. Karena nggak bisa nyetir. Tapi alhamdulillah ada adik saya yang bisa nyetir, dia yang bawa Pak, saya numpang aja. Nah tapi buat motivasi saya lagi, yang luar biasanya lagi teman-teman, 3 bulan setelah saya dapatkan mobilio yang kedua, ya luar biasa Pak, rezeki bertubi-tubi, dapat lagi Pajero yang pertama saya. Ya, dulu belum ada motor Pak, waktu saya bergabung tuh belum ada program motor. Nah setelah 2020 baru ada program motor. Alhamdulillah total pencapaian unit motor saya sebanyak 6 unit motor cash. Total mobilio yang sudah saya dapatkan saat ini baru 4 Pak. Baru 4. 3 atas nama saya, 1 atas nama anak saya. Mobil Pajero baru alhamdulillah baru 1. Alhamdulillah. Ya teman-teman, saya bukan hibah. Saya biasa seperti bapak-bapak sekalian yang awalnya pelangak-pelongo Pak, nggak ngerti, khawatir, rasa takut ketipu tuh manusiawi Pak. Takut kehilangan uang itu manusiawi. Saya cuma satu Pak, punya semangat cuma 2. Saya nggak mau ibaratnya kondisi hidup saya seperti menyambungkan ibaratnya miskin itu nurunin ke anak-anak saya. Bahasa singkatnya saya pengen memutuskan nanti kemiskinan di keluarga saya. Kenapa? 7 turunan saya Pak itu semuanya nggak ada yang punya mobil. Hanya sudah. Ya, kata nenek saya termasuk orang kaya Pak. 7 turunan orang kaya. Tapi karena keturunan ke-8 saya nggak kebagian dan saya harus berjuang di PTB. Alhamdulillah. Masa lalu kesulitan sudah berlalu, tapi yang unik sampai sekarang Bapak-bapak sekalian, jangan dikira di balik kebahagiaan saya tidak menyisakan sebuah hati yang terluka. Ya sampai detik ini keluarga saya belum ada yang bergabung. Dasar kan? Sampai detik ini keluarga saya belum ada yang bergabung. Kakak saya, adik saya belum ada yang bergabung. Ya luar biasa ya, karena kondisi saya lagi terpuruk banget saat itu. Mungkin entah dia gengsi ngomong kalau sekarang gabung, karena pada saat saya tawarkan apa kata keluarga saya Pak, lu aja masih kebelangsak ngomongin Pajero. Nanti saya buktikan dapat Pajero, apa kata dia, itu mau udah rezeki lu. Pengen sukses di PTBS, ikuti cara-cara orang sukses. Salah satunya adalah punya prinsip Pak. Pokoknya Bapak menangnya harus menang sabar aja. Iya. Ya, karena apa, kalau nggak sabar Bapak Ibu sekalian nanti akan seleksi alam, tereliminasi. Ya, karena itu tadi tuh teman-teman yang kita prediksi bakalan gabung, ternyata bukannya gabung malah ngeledek. Betul. Kayak gitu, ada kerjaan lain aja. Oh iya. Nah itu Pak, kita harus sabar Pak. Dan satu lagi Pak, harus menang istiqomah. Apa itu istiqomah? Istighfar. Lakukan terus, ditolak. Anggap aja sebagai lalaban Pak, ibarat makan. Ya. Kalau makan Pak nggak ada lalaban nggak enak, kalau orang sudah bilang Pak. Ya. Kalau ditolak ibaratnya anggap aja sebagai sambal Pak. Kalau makan nggak ada sambal kagak mantap. Jadi kalau Bapak Ibu menikmati prosesnya di bisnis ini, nanti akan happy Pak jalankan usaha ini. Sukses akan datang. Jadi rumusnya bukan kerja keras lalu sukses Pak. Tapi yang rumusnya adalah bahagia dulu Pak, menjalankan bisnis ini nanti akan sukses. Ya. Happy dulu Pak, menerima bisnis ini dengan dengan tanggung jawab yang happy, bukan ada tekanan dari leader. Jangan pernah menggantungkan harapan kepada upline. Betul. Jangan kecewa. Ya.
Dan jangan pernah Anda menggantungkan harapan kepada downline, nanti Anda kecewa. Betul. Gantungkanlah harapan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, karena Dialah yang Menolong. mengataskan hasil kita, jerih payah kita. Layak tidak kita pantas di bisnis PTBS ini, Bapak. Ya, mungkin itu saja. Ya, sekali lagi saya mohon maaf kepada waktu yang sulit. Ya, saya apapun yang saya capai ini belum seberapa, Pak. Buat saya, buat PTBS, Pak, bagi mobil Pajero, saya mengatakan 6 motor, 3 mobil, 1 Pajero itu buat PTBS itu belum apa-apa, Pak. Iya. Tapi buat saya, Bapak Ibu sekalian, buat keluarga saya, buat anak istri saya, sudah cukup membuat anak saya, istri saya bangga terhadap suaminya. Saya hari ini minimal istri saya tidak membanggakan suami orang lain, dan anak saya minimal tidak membanggakan ayahnya orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.